Jadi bisa makan ikan, cumi, saya bisa free dive, bisa tembak ikan kalau tidak ada lauk, tinggal barter. Jadi saya barter ikan sama rokok, kadang bantu nelayan perbaiki jaringnya, kemudian bisa bertahan hidup. Akhirnya memilih ke Rinjani lagi. Sampai di Sembalun ada kejadian evakuasi. Waktu itu tahun 2016 ada anak Palembang meninggal dan mayatnya tidak bisa dievakuasi karena kondisinya mereka mendaki ilegal waktu itu. Dan mayatnya dibiarin sampai hari ketiga. Tidak ada orang yang mau angkut. Akhirnya saya gendong itu mayat lewat Senaru berdua. Dulu bunda absen kertas kosong. Dan sampai di desa bingung mau kasih pulang ke Palembang ini mayat. Akhirnya saya coba koordinasi sama teman-teman Mapala semua cari donasi untuk belikan tiket si korban ini kembali ke Palembang waktu itu. Dan ternyata dari tempat kerjanya dinas perpajakan ternyata dapat asuransi untuk diterbangkan. Akhirnya tidak jadi didonasikan uangnya. Kemudian dikasih saja ke keluarganya waktu itu. Selesai itu mulailah masuk tamu-tamu kecil-kecil. Awalnya saya cuma naik turun Rinjani, meskipun saya tidak terima tamu, saya harus olahraga terus biar fit. Berpikir kalau tiba-tiba saya dibutuhkan, pasti saya bisa bergerak langsung. Karena kalau saya tidak latihan tiap hari, pas ada orang mau dievakuasi saya masih malas, apa semua pasti tidak bisa dievakuasi. Dan itu berulang terus. Jadi kalau satu minggu saya tidak naik gunung, saya bisa demam. Jadi saya memilih rumah di tengah hutan di Rinjani. Jadi kalau teman-teman datang ke Rinjani, rumahku paling dekat dengan pos 1 dibanding semua desa. Makanya kemarin ada yang bilang, Agam ke Rinjani sudah berapa ratus kali. Wajarlah, contohnya batas kawasan di depan rumah. Saya melangkah, kakiku bisa di Rinjani satu di desa. Karena memang batas kawasan, pas di batas. Jadi ketika ada bencana dan dapat informasi, saya yang paling cepat. Karena kondisiku paling dekat. Seperti itu di Rinjani. Kemudian di tahun 2016, 17, 18 ada gempa. Kemudian saya jadi relawan, bantu teman-teman. Kemudian banyak teman-teman berhubungan dengan teman-teman IOF, komunitas-komunitas relawan se-internasional. Sampai dengan ada tsunami di Palu dan ketemu Pak Dedi di Palu lagi waktu itu, bantu evakuasi waktu tsunami 2018. Dan waktu itu selesai kembali, saya habiskan semua uang untuk saya jual mobil, saya ganti toilet di Palu. Jadi saya bikin 37 titik toilet di Palu, mobil semua, uangku sisa 2.000 pulang dari Palu waktu itu. Aku bilang, gampang lah, sampai di Makassar banyak senior. Ada Kak Mula bisa di Palaki dan lain-lain. Ada Kak Acak bisa singgah di Maros makan. Dan saya mulai buka usaha di Makassar waktu itu, karena cari uang pulang kembali ke Lombok. Jadi sempat saya 2019 buka toko sepatu di Pintu Nol. Saya buka, alhamdulillah ramai. Jadi teknik saya seperti ini. Kalau sepatu orang tidak saya kenal, saya jual 300.000. Itu merek The North Face, merek luar. Tapi kalau senior Korpala atau senior yang saya kenal, saya kasih harga 1 juta. Saya bilang, senior, kan mau lihat juniornya sukses, harusnya lebih uangnya. Dan ternyata memang disupport. Habis itu uangnya terkumpul, saya beli motor. Saya survive naik motor dari Lombok dari Makassar menuju Lombok. Saya lewat di pelabuhan Pangkep. Ada pelabuhan kecil itu pakai KM Nusantara. Itu cuma bayar 150.000 sudah sampai Lombok, Sumbawa. Dan ternyata saya pikir itu sudah sama makan. Ternyata tidak. Dan waktunya lama, hampir 6 hari di atas kapal. Kapasitas 120 orang. Bingung saya mau makan apa. Akhirnya saya mancing di kapal supaya bisa dapat lauk. Saya tukar sepatu sama orang di dapur di ABK dan bisa dapat makan 3 kali sehari. Ya, jadi begitu perjalanannya sampai di Lombok. Kemudian mulai kembali ke Rinjani, waktu itu belum tutup. Beberapa bulan kemudian ada senior yang telepon.
saya mau naik ke Rinjani, boleh antar tidak? Bilang, oh boleh Pak. Ternyata Bapak Dede waktu itu. Saya tidak tahu kalau Bapak jadi kepala balai di Rinjani waktu itu. Akhirnya iya Pak. Oh kok banyak mobil balai nih. Ternyata kepala balai Gunung Rinjani. Akhirnya mulai berdiskusi sama. Sempat saya bilang begini sama Kak Dede waktu itu. Kak, memang kakak senior di Korpala, tapi di Rinjani saya lebih senior. Kak Dedi bilang begini sama saya, kenapa? Kak, di sini nih pendakian internasional, hampir 70% tamunya pula seluruh dunia ada. Masa evakuasinya pakai sarung? Jadi sebelum Pak Dedi masuk, belum ada alat vertikal. Masuk lagi. Di Gunung Rinjani ini serius, iya. Dan 1 minggu Kak Dedi di sana langsung dapat 6 set alat vertical rescue. Mereknya semua Petzl. Harus sebut merek. Apa enggak? Mereknya. Petzl. Iya. Dan betul-betul waktu itu ada, langsung saya merasa senang. Semoga ini tidak terpakai kan, harapanku seperti itu. Ternyata tiba-tiba jatuh orang bule Israel di puncak Rinjani. Kalau itu tidak ada, mungkin malu kita orang Indonesia waktu itu. Itu dari puncak Rinjani jatuh ke bawah 180 meter. Kalau kondisinya Pak Dedi waktu itu tidak beli alat yang standby, mungkin bisa 2 mingguan baru bisa dievakuasi. Dan ternyata alatnya sudah ada. Waktu itu kami langsung coba evakuasi bule Israel waktu itu. Abang Surya. Jadi saya mau bilang begini, jadi beberapa tempat wisata yang di Bija ini, di Bija. bagus itu harus dibarengi dengan fasilitas khususnya rescue, harus ada. Jadi jangan pernah kalau ada orang pariwisata di sini ya, dari dinas, jangan berani-berani buka wisata kalau belum siap untuk rescue-nya. Itu paling penting. Selain itu asuransi paling bagus untuk mendukung itu. Beberapa kasus di Gunung Rinjani kayak kemarin ya, ini ada cerita 2 kali setelah saya evakuasi dan tim evakuasi berhasil, di bawah ada yang jatuh lagi, itu dari Jakarta. Habis itu jatuh lagi orang Swiss, tapi bagusnya orang Swiss lengkap asuransinya, jadi dia tinggal telepon ke kedutaan, helikopter datang jemput. Nah besoknya jatuh lagi, jatuh dari Denmark, tapi asuransinya belum bisa cover. Jadi kita berlobi-lobi sama pesawat helikopter dari Bali, akhirnya minta tolong dibantu dari Taman Nasional, akhirnya bisa dievakuasi. Dan ternyata setelah diteliti, di wawancara lebih jauh, ternyata asuransinya bisa cover. Alhamdulillah bisa selamat. Kalau tidak, dia butuh waktu setengah jam lagi, kalau tidak mati. Padahal hari Rabu itu kalau tidak salah dapat penghargaan Indonesia evakuasi Rinjani tercepat. Besoknya jatuh lagi. Kalau seandainya besoknya mati, mungkin dicabut lagi sertifikat penghargaannya. Itu jadi betul-betul penting sekali untuk persiapan rescue sebelum buka wisata, termasuk pendakian harus betul-betul guide, pengelolanya ini betul-betul screening. Kalau di saya, kalau teman-teman ikut tripku, abang tidak mau potong kaki, potong kuku kaki, saya kasih pulang uangnya, tidak usah ikut. Makasih. Ini sampai potong kuku kaki loh. Jadi sebelumnya kami periksa kayak di sekolah-sekolah, memang kaki potong dulu kukunya. Pemilihan sepatu, kalau mereka pakai sandal, tidak usah ikut. Ini uangmu kembali saya, kau pulang saja, tinggal di hotel, tidak usah naik. Karena kenapa? Itu bikin susah nanti di jalan. Jadi melakukan kegiatan wisata petualangan harus betul-betul safety. Jadi peran pentingnya adalah si guide, pengelolanya atau operatornya. Jadi kalau di Makassar kebanyakan kasus saya dengar tenggelam ya, di air terjun. Kira-kira problemnya apa? Apakah si korban ini tidak tahu berenang atau bagaimana? Nah, ada kebanyakan memang kondisi alamnya, karena air terjun pasti air terputar. Kalau di air terjun, karena ada curukan di bawah, harusnya bolak-balik. Meskipun jago berenang, kalau dia panik tetap tenggelam. Jadi pentingnya sebenarnya pengelola kayak begitu ke teknis, mungkin nanti bang bagus diadakan diskusi lebih lanjut, buat seperti joglaknes di beberapa
wisata tempat wisata minimal ada pelampung di sana disediakan, pelampung, ban, termasuk alat selam. Jadi ketika ada yang tenggelam, dosa lagi tunggu tim SAR yang jauh dari kota harus nunggu, harus bawa barang ke sana, harus standby di sana, pelampung, alat selam, apa semua, makanan survive, termasuk cuaca. Jadi kan jadwal hujan sudah bisa ditentukan nih, bulan sekian hujannya deras, ya tutup pendakiannya, nanti dibuka lagi atau bisa sistem buka tutup. Pakai sistem, kalau di Rinjani itu kami sudah pasang Starlink, CCTV, ini lagi kami buat bunker di atas alat rescue, mau dinaikkan semua. Jadi ketika ada yang jatuh, tidak perlu lagi nunggu tali. Kemarin itu saya hari ketiga bawa tali 1.200 meter. Padahal tim rescue sudah ada di atas kan. Itu 3 hari sebelumnya kok belum bisa dievakuasi. Ternyata salah satunya itu. Iya, karena korbannya juga bergerak. Jadi awalnya cuma 200, jadi teman-teman bawa tali secukupnya. Ternyata sampai hari besoknya bergerak ini korban. Harus nambah tali, dan nambah tali dari bawah butuh waktu lagi. Ternyata ke titik berikutnya bergerak lagi. Jadi nambah terus talinya. Jadi waktu di Jakarta saya buka peta Google Earth, saya langsung hitung jarak terjauhnya. Kalau dia jauh mentok pasti mau bagaimanapun jatuh di sini. Itu 1.400. Kasih Bunda Membutuhkan tali. Bilkis. Jadi saya bawa karena ada tali di 200 guys. Absen-absennya 1.200. Bunda. Jadi tidak perlu lagi nunggu. Jadi kalau mau lebih talinya tidak apa-apa, nanti tinggal dibawa pulang. Ya begitu.